Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuki Azbar Muhammad Yusuf dengan NIM 221191068. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu kemagnetan. Nah, di materi ini telah saya rangkum agar tidak terlalu panjang. Ini pembahasan yang saya akan bahas. Dalam materi kemagnetan dibagi beberapa subbab, maka saya akan mulai dari awal. Nah, yang pertama, fenomena kemagnetan ini sering kita amati di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak kompas, jarum magnet pada kompas. Nah, seperti itu. Pergerakan jarum kompas menunjukkan arah selatan, atau lebih tepatnya mendekati arah utara selatan. Tarikan atau tolakan dua batang magnet terjadinya aurora di dekat kutub bumi dan sebagainya, seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke 4.1, yaitu gaya antar kutub magnet permanen. Nah, yang di gaya antar kutub magnet permanen ini saya menemukan rumus di diktat yang telah saya baca dan saya rangkum. Jadi secara matematika, besar gaya antar kutub magnet dapat ditulis F sama dengan K dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, dengan keterangan F itu adalah gaya antar kutub, lalu M1 adalah kekuatan kutub pertama dengan satuan ampere, M2 adalah kekuatan kutub kedua dalam satuan ampere. Nah, langsung R adalah jarak antar kedua kutub, lalu K itu konstanta yang besarnya 10⁻⁷. Seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan persoalan gaya antar kutub magnet permanen, kita bisa memakai rumus dasar seperti F sama dengan K kali M1 kali M2 per R kuadrat. Lalu di 4.2 ada pertanyaan, mengapa kutub magnet cenderung mengambil arah utara selatan? Nah, karena di 4.2 ini membutuhkan sebuah percobaan, dan saya menemukan jawaban dari percobaan itu di dalam diktat juga, dan saya sudah rangkum. Jadi lokasi kutub magnet bumi tidak dapat berimpit dengan kutub geografi bumi, sehingga jarum kompas tidak dapat mengarah ke kutub-kutub bumi. Nah, langsung di 4.3 ada sudut deklinasi, yaitu beda antar dua sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub geografi bumi. Itu yang disebut sudut deklinasi. Lalu ada sudut inklinasi. Sudut inklinasi ini didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara sampai selatan jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut. Itu. Lalu ada di 4.5 ada domain magnet. Nah, seperti ini. Jadi ada satu batang magnet. Ketika dipotong, nih, misalnya ada utara selatan, ketika dipotong maka akan terbentuk utara selatan lagi. Begitupun selanjutnya, jika salah satu di kedua batang magnet ini dipotong, akan terbentuk utara selatan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena sebuah magnet permanen sebenarnya terdiri atas domain-domain magnet yang ukurannya sangat kecil. Nah, tiap domain sudah merupakan magnet. Jadi meskipun kecil, si domain ini tuh udah termasuk magnet. Nah, jika sebuah magnet dipotong, maka masing-masing potongan mengandung sebuah domain, sehingga masing-masing memperlihatkan sifat kemagnetannya, seperti yang tadi saya contohkan yang ini. Nah, dipotong masih tetap ada sifat kemagnetannya. Lalu kita masuk ke garis gaya magnetik. Di garis gaya magnetik ini saya mengerti dengan konsep garis gaya magnet. Jadi konsep ini ada 4, yaitu garis gaya. Yang pertama, garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk di kutub selatan. Lalu yang kedua, kerapatan garis gaya persatuan luas di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. Yang ketiga, kerapatan garis gaya sebesar diamati di kutub magnet. Ini berarti medan magnet paling kuat di daerah kutub. Jadi medan magnet yang paling kuat itu ada di daerah kutubnya. Lalu yang keempat, yang terakhir yang saya dapat,
makin jauh dari kutub maka makin kecil kerapatan garis gaya. Ini berarti makin jauh dari kutub maka makin lemah medan magnet dari kutubnya. Lalu setelah itu masuk ke medan magnet yaitu di 4.8. Nah, ada dua pernyataan yang ada di medan magnet, yaitu arah muatan magnet sama dengan sifat garis gaya magnet. Jadi arah medan magnet tuh sama dengan sifat garis gaya magnet. Lalu besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Lalu kita masuk ke 4.9 yaitu gaya Lorentz. Kita menemukan lagi gaya Lorentz di sini. Nah, ada rumus dasarnya, rumus umum yang dipakai di gaya Lorentz yaitu F vektor sama dengan I dikali L vektor dikali B vektor. Nah, F itu gaya yang dialami kuat kawat berarus listrik. Nah, seperti itu. Lalu I itu adalah besar arus listrik. Seperti pada umumnya I itu adalah besar arus listrik. Lalu L vektor adalah vektor panjang kawat yang dikenai medan magnet. Lalu B vektor adalah vektor medan magnet. Lalu kita masuk ke 4.11 yaitu gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, di 4.11 ini kan yang tadi gaya Lorentz, tetapi kita di sini dirubah jadi bisa dipakai rumus yang ini. I sama dengan Q per delta T. Nah, jadi si Q ini adalah muatan yang mengalir dalam selang waktu tersebut. Si Q ini muatan yang mengalir dalam selang waktu tersebut. Nah, si delta T ini adalah selang waktu itu. Nah, lalu kita masuk ke 4.12 yaitu pembelokan lintasan muatan medan magnet. Nah, karena pembelokan ini karena ada pembelokan jadi bisa disimpulkan sebagai lingkaran. Nah, karena lintasan berbentuk lingkaran maka pada medan ada gaya sentripetal sebesar Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R. Seperti ini. Dan keterangan V sama dengan laju partikel, M sama dengan massa partikel, dan R adalah jari-jari lintasan. Karena lingkaran butuh jari-jari. Nah, sumber gaya sentripetal adalah gaya Lorentz yang dihasilkan oleh medan magnet yang sebesarnya Fl sama dengan Q V B. Bisa menggunakan Q V B, Q kali V kali B sama dengan M kali, kan yang rumus ini sama aja kayak M kali V kuadrat per R. Nah, bisa juga kalau untuk mencari M bisa dibalik rumus jadi M sama dengan Q kali B kali R per V. Gitu. Lalu masuk ke 4.13 spektrometer massa. Nah, spektrometer massa adalah alat yang dapat menentukan massa atom dengan teliti. Lalu 4.15 yaitu massa isotop. Nah, menyambung dari spektrometer massa, spektrometer mampu mengukur massa atom hingga perbedaan suhu proton atau satu neutron. Isotop adalah atom yang dalam intinya memiliki jumlah proton yang sama tapi neutron yang berbeda. Seperti itu. Lalu 4.16 yaitu siklotron adalah alat yang mempercepat partikel bermuatan dalam lintasan lingkaran. Jadi si siklotron ini mempercepat muatan. Fungsinya untuk mempercepat si muatan yang ada dalam lingkaran itu. 4.18 ada Bremsstrahlung. Jadi di Bremsstrahlung adalah teori elektrodinamika klasik menyimpulkan muatan listrik. Ini di sini. Nah, setelah kita dari Bremsstrahlung itu
masih ada untuk sampai ke aurora. Dari Bremsstrahlung itu, teori dinamika menyimpulkan bahwa partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan memancarkan gelombang elektromagnetik dengan rumus H V sama dengan E kali V. Lalu kita masuk ke aurora di yang terakhir. Jadi di samping dalam proses sinar X, peristiwa Bremsstrahlung yang kita dapat amati, jadi si aurora ini berbentuk kayak per gitu, kayak gini nih, seperti ini. Jadi misalkan sebuah muatan dengan kecepatan tertentu masuk ke dalam daerah yang mengandung medan magnet dengan sudut yang tidak tegak lurus medan magnet, bentuk akan lintasan partikel tersebut seperti spiral atau seperti per kayak gitu, muter seperti itu. Mungkin karena waktu juga durasi, penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Ini ilmu yang saya dapat dari diktat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.